Pemirsa Hasanah, setiap anak biasanya memiliki setidaknya satu boneka sebagai mainan. Tapi kalau sudah sangat suka dengan boneka, tak jarang ada yang sampai mengoleksinya. Hingga aneka boneka pun dipajang berjajar menghiasi seisi kamar. Belakangan tak hanya anak-anak yang menyukai boneka, namun orang dewasa pun demikian. Bedanya, beberapa dari mereka mengkoleksi boneka tidak biasa, yaitu boneka Luktep yang dipercaya berisi arwah. Pemilik boneka berarwah seringkali menjadikan bonekanya istimewa. Furi Harun, salah satu kolektor puluhan boneka Luktep, menyebutkan semua bonekanya ia jaga dan rawat seperti layaknya seorang anak. Lantas, benarkah arwah atau ruh bisa bersemayam di dalam boneka? Bukan hal yang tidak mungkin ada makhluk gaib bersemayam di dalam boneka. Namun sebenarnya itu bukanlah arwah atau ruh, melainkan bangsa jin. Karena bangsa jin bisa dengan mudah menyelusup ke dalam benda apa saja, termasuk boneka. Sebagaimana bangsa jin bisa masuk ke jasad manusia. Sedangkan ruh seseorang setelah kematian di bawah hukum kekuasaan Allah Ta'ala, dan tak ada satupun makhluk yang punya kekuasaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Namun tentu tidak semua boneka menjadi tempat bersemayam jin. Boneka yang memiliki wajah seram atau wajah menyerupai manusia lah yang paling disenangi bangsa jin. Atau boneka yang memang sengaja disiapkan untuk mereka. Karena sudah menjadi hal umum jika boneka kerap dijadikan media perantara komunikasi antara manusia dengan bangsa jin. Sementara bangsa jin tentu akan semakin senang jika bisa menunjukkan eksistensinya. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui adakah keberadaan jin di dalam sebuah boneka? Kita dapat mengetahui boneka tersebut menjadi tempat persemayaman jin atau tidak ketika dia menunjukkan eksistensinya. Semisal, sering kita rasakan keanehan padanya, bergerak-gerak sendiri, merasa kita dipandang olehnya, atau bahkan terbawa mimpi. Ini merupakan indikasi adanya jin yang bersemayam di dalam sebuah boneka. Tentu, setelah kita mengetahui jika ada bangsa jin yang bersemayam di dalam boneka, janganlah kita justru meminta-minta pertolongannya. Semisal untuk keberuntungan, jodoh, apalagi mempertanyakan sesuatu di masa depan. Yang tentu itu bagian dari syirik. Setan selalu berusaha memperdaya umat manusia dengan angan-angan yang kosong agar manusia menyimpang dari fitrahnya. Bahkan ketidaksopanan ucapan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang dilaknati Allah, dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 118 hingga 119. Tidak ada larangan untuk bermain boneka, terutama bila bonekanya untuk anak dan yang memainkannya juga anak-anak. Karena fitrahnya anak adalah bermain. Rasul pun tidak melarang ketika Aisyah saat belum dewasa bermain dengan boneka-bonekanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Boneka-boneka mainan milikku." Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya 2 helai sayap.
Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Yang aku lihat di tengah-tengah itu apanya?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Apa itu yang ada pada bagian atasnya?" Aisyah menjawab, "Kedua sayapnya." Beliau menimpali, "Kuda punya dua sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu, jika memang jin atau setan itu bersemayam di dalam boneka, bagaimana cara mengusirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Fussilat ayat 36. Membaca surah Al-Baqarah adalah salah satu senjata jitu untuk mengusir jin yang dianggap mengganggu. Rasulullah SAW mengabarkan, "Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa sana, bagi sebagian perempuan, memiliki kuku panjang adalah suatu keindahan. Kuku panjang dianggap membuat tampilan jauh lebih cantik dan mempesona. Tak bisa dipungkiri, kuku panjang akan membuat jari seakan jadi lebih lentik. Hal ini jadi daya tarik tersendiri. Maka tak heran banyak perempuan yang rela mengeluarkan budget khusus demi sekedar merawat kuku panjang mereka ke salon. Meski menjadi tren dan digandrungi kaum wanita, namun bagaimanakah sebenarnya hukum memanjangkan kuku dalam Islam? Pernah denger sih, karena memang mungkin ajaran dari Nabi sendiri kan. Mungkin kalau misalkan kuku panjang itu memang bertempat untuk para setan, ya karena memang kan kalau misalkan kita ngapa-ngapain kan jadi masuk ke dalam gitu loh, jadi kotor kan. Nah, kotor itu kan berarti tempatnya setan. Tergantung kali ya, tergantung orangnya ngebersihinnya gimana. Kalau misalnya benar-benar ngebersihin, itu pasti bersih. Tapi kalau misalnya emang dianya juga jarang ngebersihin, pasti juga kotor. Menurut kebanyakan ulama, hukum memanjangkan kuku dalam Islam adalah makruh. Hal ini didasari apabila kuku dibiarkan memanjang melebihi jari jemari, bukan tidak mungkin kuku tersebut menjadi sarang kuman dan bakteri yang bisa menimbulkan infeksi sehingga membahayakan kesehatan tubuh. Beberapa ulama pun berpendapat, jika memanjangkan atau memelihara kuku melebihi 40 hari, maka hal tersebut dianggap haram. Seperti yang telah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya kami memberikan batasan dalam memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memotong kuku, yang mana itu semua tidak dibiarkan memanjang melebihi 40 malam. Hadis riwayat Muslim nomor 258. Maksud dari hadis tersebut adalah seseorang harus memotong kukunya sebelum waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kuku ataupun rambut dibiarkan memanjang begitu saja melebihi 40 malam. Lantas, bagaimana jika kuku tersebut dipelihara dan dirawat sehingga bersih tampilannya? Memiliki kuku panjang yang bersih dan rapi tentu tidak terjadi begitu saja. Setidaknya kita harus meluangkan waktu untuk sekedar membersihkannya atau melakukan perawatan seperti manicure, pedicure yang tentu saja menghabiskan biaya tertentu. Dalam hal ini, Islam memiliki pendapat tersendiri. Apabila seseorang telah banyak menyita atau menghabiskan waktunya dan telah menggunakan uang untuk hal yang kurang bermanfaat, maka Islam tidak memperbolehkannya karena hal tersebut bersifat mubazir. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Selain itu, kuku yang panjang bisa menjadi sarang setan dan tempat persembunyiannya mereka. Kuku-kuku yang panjang bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jin dan setan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, potonglah, pendekkanlah kukumu. Sesungguhnya setan akan mengikat dengan sihir, godaan dan rayuan melalui kuku-kukumu yang telah panjang dan dibiarkan begitu saja." Hadis riwayat Ahmad. Jin telah memperdaya manusia agar memanjangkan kuku-kukunya dengan menjadikannya seakan-akan indah, seakan-akan lentik, padahal hanya tipuan belaka. Kerugian yang bisa timbul dari memanjangkan kuku adalah bisa menghalangi sebagian kulit ketika bersuci, sehingga bisa membuat mandi atau wudhu tidak sah dan ibadahnya tidak diterima Allah. Oleh sebab itu, memanjangkan kuku tidak sesuai dengan fitrah dan menyelisihi ajaran syariat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5891 dan Muslim nomor 258. Daripada memanjangkan kuku yang cenderung sia-sia, lebih baik memahami tata cara memotong kuku yang dicontohkan Rasulullah yang bisa membawa manfaat di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memotong kukunya dengan cara tidak berurutan atau secara berlawanan, maka tidak akan mengalami sakit mata. Hadis riwayat Ibnu Qudamah. Terkait hadis ini, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud Rasulullah SAW dalam hal memotong kuku secara berlawanan atau tidak berurutan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maksud dalam hadis tersebut adalah dengan cara memotongnya pada tangan, dimulai dari jari telunjuk kanan, lalu jari tengah, kemudian jari kelingking, dan begitu seterusnya, berjalan ke arah kanan hingga berakhir pada ibu jari dari kanan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa cara memotongnya dimulai dari jari telunjuk, lalu jari tengah hingga jari kelingking, kemudian baru ibu jari tangan kanannya. Sedangkan pada tangan kiri dimulai dari jari kelingkingnya, lalu jari manis, kemudian jari tengah, lalu jari telunjuk, dan berakhir pada ibu jari tangan kirinya. Sedangkan waktu memotong kuku yang baik, sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanbali menganjurkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah memberikan keterangan, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang memotong kuku. Beliau menjawab, dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat sebelum matahari tergelincir. Beliau juga mengatakan, dianjurkan di hari Kamis. Beliau juga mengatakan, orang boleh milih waktu untuk memotong kuku. Setelah membawakan pendapat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hajar memberikan komentar, pendapat terakhir adalah pendapat yang dijadikan pegangan bahwa memotong kuku itu disesuaikan dengan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, saat berkunjung ke masjid, seringkali terlihat beberapa orang mengisi daya baterai handphone pada colokan yang bertebaran di beberapa sisi masjid. Biasanya mereka mengisi baterai handphone ketika sudah menunaikan sholat atau saat menunggu waktu sholat. Hal itu sudah dianggap biasa. Padahal, listrik masjid didanai dari infak umat yang diperuntukkan untuk kepentingan masjid. Enggak pernah. Kalau hukum secara Islam sih saya kurang tahu ya. Cuman kan biasanya di musala atau masjid itu kan emang yang tiduran aja nggak boleh. Emang khusus buat ibadah. Jadi saat itu sih kalau buat nyarger, kalau emang nggak sambil dimainin mungkin nggak apa-apa ya. Cuman kalau sambil dimainin kayaknya sih aku kurang setuju. Pernah.
Ya karena ada colokan di tempat umum jadi ya dipakai aja gitu kan. Terus nggak ada, kan ada beberapa masjid yang dilarang tuh tapi ada yang nggak juga. Jadi makanya ya dipakai aja kalau yang nggak ada larangannya. Nggak pernah. Ya kalau butuh banget ya nggak apa-apa kali mas. Cuman kalau yang sengaja gitu ya mungkin nggak boleh juga kali ya. Lantas, apakah hal tersebut bisa dianggap mencuri listrik masjid? Bagaimana syariah Islam mengaturnya? Hukum mengisi daya baterai handphone di masjid tergantung pada izin dari pengurus masjid yang tahu keuangan dan operasional dana masjid. Jika mencharge baterai handphone tanpa izin, maka hukumnya haram. Namun jika mendapat izin atau disediakan khusus oleh pengurus masjid, maka hukumnya boleh. Masalah HP dan listrik ini merupakan masalah kontemporer yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hal ini, ulama kontemporer menjelaskan jika takmir melarang seseorang mengisi daya baterai telepon selulernya dengan listrik masjid dengan alasan akan membebani listrik masjid, maka jelas tidak boleh. Namun jika pengurus masjid tidak melarang, maka tidak masalah untuk melakukannya. Karena ini hanya sebentar dan tidak membebani. Hal itu berdasarkan pada hadis yang membahas tentang makanan dalam perang yang dimakan sahabat tanpa seizin pemimpin. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika perang Khaybar saya menemukan lemak satu wadah, lalu aku pun menyimpannya dan aku berkata, saya tidak akan memberikan ini kepada siapapun. Lalu aku menoleh, ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku sambil tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar pernah bercerita, ketika di medan perang, kami mendapatkan madu dan anggur, lalu kami mengkonsumsinya tanpa melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pemimpin pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam fikih jihad, harta apapun yang didapatkan pasukan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi sebelum izin kepada pemimpin. Karena harta ini milik umum, seperlimanya untuk kemaslahatan umat dan sisanya harus dibagi ke seluruh pasukan. Menurut ulama dari golongan tabi'in, Imam Az-Zuhri tidak boleh mengambil makanan atau yang lainnya tanpa seizin dari pemimpin. Sementara ulama tabi'in lain, Sulaiman bin Musa mengatakan, boleh mengambil selama tidak dilarang pemimpin. Kedua pendapat tersebut sama-sama berdasar pada izin pemimpin. Hanya bedanya ada izin yang disampaikan dengan lisan, namun ada pula izin tanpa lisan, yaitu berdasar pada urf atau kebiasaan yang telah disepakati kebolehannya. Sebagaimana kaidah usul fikih yang berbunyi al-adah mukhomah, yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Memanfaatkan fasilitas yang menjadi hak umat secara umum, hakikatnya harus ada izin dari pihak yang diamanahi atas wakaf atau infak yang dititipkan oleh umat. Sebab dana titipan umat tersebut akan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jika tidak sesuai dengan amanah, maka para pengurus akan berdosa. Namun sebaiknya orang-orang yang mengisi daya ponselnya dengan listrik masjid haruslah mereka yang terkait dengan aktivitas ibadah di masjid, seperti sholat, mengaji, atau iktikaf. Jadi bukan semata-mata datang ke masjid hanya untuk mencharge HP. Seperti halnya dalam kasus lain ketika warga sengaja mengambil air dari masjid untuk keperluan pribadinya, seperti memasak, mencuci, dan lainnya. Kedatangannya ke masjid hanya dimaksudkan untuk itu dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas ibadah di masjid. Untuk kasus ini, kebolehannya tetap ditentukan oleh pengurus masjid. Para pengurus masjidlah yang mengetahui keadaan fasilitas masjid. Karena tagihan air pun tentunya sama dengan tagihan listrik yang harus dibayarkan tiap bulan oleh pengurus masjid dari dana umat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, viral di media sosial, wali murid mengamuk di salah satu pondok pesantren di Pekanbaru, Riau.
Kemarahannya sebagai aksi protes buntut anaknya dikeluarkan dari pesantren. Menurut informasi yang beredar, santri atau anak dari orang tua ini telah melanggar sejumlah aturan pondok sehingga harus dikeluarkan dari pesantren. Namun karena tak terima, wali santri mendatangi pesantren dan memprotes keputusan itu. Bahkan amukan dan pukulan terhadap pembina pondok terlihat dalam video. Kasus orang tua memprotes guru anaknya belakangan ini memang sering terjadi. Jangankan orang tua, kasus murid yang berani dan tidak menghormati gurunya juga tak jarang muncul di sejumlah pemberitaan. Sangat disayangkan, mengingat Islam begitu memuliakan kedudukan guru. Apalagi guru agama. Mereka adalah pewaris para nabi yang meneruskan tugas para nabi dalam menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Lewat perantara mereka lah ilmu sampai kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui perintah dan larangan Allah Ta'ala. Itu sebabnya Islam melarang segala tindakan menyakiti dan mencela guru atau ulama, baik berupa sikap maupun ucapan. Bahkan Allah mengancam dan mengumumkan perang kepada orang yang menyakiti dan mencela wali Allah, termasuk para guru dan ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Praktek merendahkan dan menyakiti guru tidak pernah dicontohkan para nabi, sahabat maupun para ulama. Banyak riwayat menyebutkan para sahabat dan ulama terdahulu sangat berhati-hati agar tidak menyakiti guru mereka. Jangankan menyakiti, melakukan tindakan yang bisa mengusik dan mengganggu saja sudah segan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, Rasulullah datang lalu duduk di hadapan kami. Maka saat itu seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Bahkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji menyebutkan bahwa Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, aku adalah budak dari orang yang mengajariku, walaupun hanya satu huruf. Jika ia mau, dia bisa menjualku atau memerdekakanku. Riwayat-riwayat ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan guru, hingga membuat dua sahabat Nabi, Umar dan Ali, merasa rendah di hadapan guru. Padahal mereka berdua adalah pemimpin umat. Artinya, begitulah seharusnya perlakuan setiap penuntut ilmu pada gurunya. Bersikap tawadu, tidak angkuh, tidak sombong, dan wajib memuliakannya. Karena guru adalah orang tua dalam urusan ilmu. Berkah tidaknya ilmu seseorang ditentukan oleh ridho gurunya kepadanya. Orang tua yang mengerti pentingnya peran guru bagi anak-anak mereka tentu akan menghormati para guru. Karena sejatinya orang tua dan guru adalah rekan yang harus bekerja sama dengan baik dalam membentuk anak menjadi orang berilmu, berakhlak, dan berpegang teguh pada ajaran agama. Ada kalanya orang tua perlu bersabar dalam mendampingi guru mendidik anaknya. Karena terkadang guru harus bersikap tegas untuk mengingatkan sang murid dan meluruskannya kembali ke jalan Allah. Dan ini telah Allah ingatkan dalam firman-Nya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah menyampaikan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu disebabkan memusuhi guru. Memang, guru bisa saja melakukan kesalahan, tapi begitu juga dengan orang tua dan murid. Karena semuanya sama-sama manusia.
Maka dari itu, jika ada perselisihan, bicarakan dengan baik dan diskusikan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, ternyata sholat-sholat sunnah yang kita kenal dengan berbagai nama sholat itu, ternyata asalnya tidak ada namanya, kecuali sholat fardu. Penamaan sholat-sholat wajib atau fardu itu bersifat qat'i atau baku dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya. Sholat di waktu pagi disebut subuh, zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang dan semua tampak jelas. Asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam, maghrib di saat matahari tenggelam, dan isya ketika terang berganti gelap. Akan tetapi sejumlah sholat-sholat sunnah sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menamai sholat-sholat sunnah itu. Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang memasuki masjid, dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat tanpa menyebut namanya. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Belakangan sholat ini dikenal dengan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid. Ketika seseorang meminta petunjuk kepada Allah karena bingung dengan beberapa pilihan yang dihadapkan kepadanya dan merasa ragu ketika akan memutuskan sesuatu, maka dianjurkan sholat 2 rakaat atau paling banyak 12 rakaat, 6 salam. Di sini Nabi SAW tidak menyebut nama sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, jika ada salah seorang di antara kalian memiliki niat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang bukan termasuk dalam sholat wajib. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku beristikharah atau memohon petunjuk dengan ilmu-Mu. Aku memohon kekuatan dengan kekuasaan-Mu dan aku memohon keutamaan-Mu. Hadis riwayat Bukhari. Belakangan, sholat ini dikenal dengan nama sholat istikharah. Ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan maksiat, Nabi menganjurkan untuk melakukan salat tanpa menyebut nama salatnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa, lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan salat, lantas meminta ampun kepada Allah SWT, melainkan Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ahmad. Belakangan salat ini disebut dengan salat taubat. Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah SWT atau juga kepada sesama manusia dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai, maka Nabi menganjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat tanpa menyebut nama salatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian hendaknya dia salat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian membaca doa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Belakangan, salat ini dikenal dengan nama salat hajat. Jika Nabi tidak menamai salat-salat sunnah itu, lalu siapa yang memberi nama-nama salat sunnah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan salat 2 rakaat pada momen-momen tersebut sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan salat yang dilaksanakannya tanpa menyebutkan namanya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan salat yang dimaksud, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan nama salat-salat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya, mengapa para ulama menamakan salat tahiyatul masjid?
Karena kedudukan dari sholat tahiyatul masjid ini adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hasyiyah Ibnu Qasim mengatakan, sebagian ulama menyebutnya dengan nama sholat tahiyah Rabbil Masjid. Sholat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid. Karena maksud dari sholat tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada masjidnya. Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja, ia akan menghormati kepada raja dan bukan kepada rumahnya. Persoalan penamaan yang ternyata bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan tanya. Jika demikian, apakah saat melaksanakan sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu, kita harus melafalkan niat dengan nama sholat yang dimaksud bagi yang melafalkan? Atau meniatkan dalam hati dengan nama sholat sunnah yang kita kenal sekarang? Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Namun niat tempatnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hukumnya sunnah. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Oleh karena itu, jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti menetapkan dalam hati dengan niat sholat tahiyatul masjid, karena dia baru memasuki masjid, tetapi yang terucap adalah niat sholat hajat, maka yang dianggap adalah niatnya di dalam hati, yaitu keinginannya untuk sholat tertentu sebelum takbiratul ihram. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya, karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati. Oleh sebab itu, salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati, sepanjang niat itu masih benar dan pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.